والإسلام والأخوة والسلام والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالته وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati jamaah sekalian, para peserta sekolah tabligh ya, kita santai ya. Saya tadi muter-muter sana ke sama Google Map, disuruh ke ladang sana nggak tahu, mentok, di kota mentok ini modal ladang semua. Selang. Akhirnya minta share lokasi, ternyata memang salah tempat. Alhamdulillah. Mohon maaf agak terlambat. Saya akan mulai dari sebuah cerita. Hari ini 2 materi. Satu krisis dari Muhammadiyah, yang kedua sanad ilmu Ki Hajar Dahlan. Ya, mungkin ada yang belum kenal saya. Ya, saya Wahyudi, asalnya dari gunung, lereng Gunung Prau, Tretep Temanggung, hampir 2 jam dari sini. Lama di Mesir, tahun 96 saya ke Mesir, 2022 baru pulang dari Mesir. Jadi 26 tahun di Mesir. SMP-nya saya di Muallimin Muhammadiyah, aliyahnya langsung ke Mesir, ngulang di SMP lagi, SMA, S1, S2 di Mesir, lanjut S3 di Mesir nggak kelar, pulang. Nah, sekarang S3 di UGM, udah dikejar-kejar sama promotor, belum kelar-kelar juga. Di Tretep saya mendirikan pesantren sejak 2021. Jadi setahun sebelum saya pulang itu udah pesantren berdiri, konsentrasi fokus ke kitab kuning. Jadi yang ngaji kitab. Karena memang berdasarkan pengalaman jalan-jalan saya di Muhammadiyah, jarang pesantren Muhammadiyah itu yang fokus ke kitab kuning. Kebanyakan sekolah berasrama. MBS kan sekolah berasrama, Muhammadiyah Boarding School. Sehingga ya nggak semua ya, cuman banyak itu. Lulus pesantren Muhammadiyah kasih kitab itu bisa baca. Bayangan saya minimal seorang lulusan pesantren itu ya bisa ngomong bahasa Arab, bisa baca kitab. Nah kalau nggak bisa baca kitab kok santri itu dari mana? Ya? Aneh. Itu standar minimal. Makanya di tempat saya fokus ke kitab. Dan ngajinya ya banyak hafalannya. Ada beberapa kitab nazam wajib dihafal tuh. Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, Aqidatul Awwaq, Qoridah Bahiyah, apa lagi? Tasrif, Hidayatus Sibyan, kemudian Jauhar Tauhid, Arba'in Nawawi, Lughul Hadis, itu wajib dihafal. Ya, karena itu menjadi standar minimal kita. Maka kitabnya kalau orang ke tempat saya itu ngaji tempat saya mikirnya kok pesantren kok kayak NU tapi kok dompetnya Muhammadiyah. Iya. Karena iya, kalau ingin jadi seorang ulama kiai ya memang harus dari sana. Itu menurut kami, ya perspektif kami. Nanti yang sesi 2 lah kita cek sanad ilmunya Ki Hajar Dahlan itu biar kita tahu kenapa kita harus ke sana gitu. Hampir setiap ahad saya itu suka jalan-jalan. Dia pernah sampai Gombong. Kemarin baru minggu lalu saya ke Gombong itu. Sampai Jakarta, sampai Madura, Surabaya, ya, Kalongan. Ya macam-macam. Kalau ke Magelang udah sering. Magelang, Jogja. Ngisi ahad pagi atau pengajian gitu. Ada fenomena menarik yang saya dapatkan itu. Bahwa yang ngaji itu sepuh-sepuh. Ini kok aneh. Jadi yang ngaji itu sepuh-sepuh. Yang muda-muda kok kemana? Muda itu ada 2 macam.
muda dan mudi. itu punya ajian halimun semua menghilang. Jadi nggak nampak itu. Saya sampai tanda tanya besar, ada apa di Muhammadiyah ini? Karena sekiranya ini tidak ditangani dan serius, bahaya. Muhammadiyah itu amal usahanya sangat banyak, universitasnya banyak, rumah sakitnya banyak. Kira-kira siapa yang akan memegang Universitas Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah ke depan? Ini kan muda. Nah, kalau sekarang kamu mudanya udah nggak aktif, udah nggak ada. Akhirnya ya tetap rumah sakit kita itu akan megah berdiri. Sekolah Muhammadiyah akan banyak tetap. Tapi yang megang bukan orang Muhammadiyah. Sekarang saja sudah kerasa. Coba yang punya AUM Amal Muhammadiyah, kajian Ahad pagi dari semua staf yang ada di situ, kira-kira berapa persen yang ikut pengajian Muhammadiyah? Ya kan? Kira-kira berapa yang KTA-nya itu, kartu anggota Muhammadiyah KTA itu katam, itu datangnya membuatnya mendadak karena mau daftar tolong buatin gitu. Itu banyak itu. Nah, kita sering ngurus jodoh itu. Wah, ini bahaya ini. Harus ada upaya antisipasi ke arah sana. Menggerakkan kaum muda itu. Dulu zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada beberapa kaderisasi yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membangkitkan Muhammadiyah itu. Karena kaderisasi itu kan harus by design, harus dibentuk, dibuat. Satu, kaderisasi yang model halakoh ngaji biasa intilan, yang kalau kemana-mana dibawa, itu kan. Yang kedua buat sekolahan. Tapi sekolahan itu bentuk sekolah untuk mengkader. Kemudian dalam perjalanan waktu sekolah yang untuk mengkader yang awalnya itu sebagai sarana kaderisasi, sekarang yang namanya sekolah Muhammadiyah itu berubah fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsinya apa sekolah Muhammadiyah sekarang? Amal usaha. Ya, amal usaha. Sehingga apa implikasinya? Karena dia itu fungsi, sebagai amal usaha, ya fungsi kaderisasinya lemah. Dari katakanlah 700 siswa SD Muhammadiyah, itu megah. Santrinya 700, siswanya 800, megah SD. Tapi kira-kira berapa yang akan kembali ke Muhammadiyah? Nggak usah gitulah. Berapa yang orang Muhammadiyah? Sedikit. Universitas Muhammadiyah banyak, besar, megah-megah. Kira-kira berapa yang akan kembali ke Muhammadiyah? Atau berapa yang Muhammadiyah? Sedikit. Makanya kita akhirnya krisis kader. Karena lumbung kaderisasinya itu ada yang miss. Loh, kita ada IRM loh, ada IPM loh, ada PM, ada NA, ada tapak suci. Lengkap sebenarnya, mestinya ya. Mestinya itu lengkap. Kalau kaderisasi itu berjalan dengan baik, mestinya kita itu tidak krisis kader. Tapi realitanya krisis kader. Ini berarti kan ada sesuatu, ada something yang miss, yang hilang. Karena kaderisasi yang awalnya itu amal usaha, yang awalnya itu kaderisasi menjadi sekadar amal usaha, formalitas. Ini menjadi problem. Ya satu sisi benar, satu sisi memang apa namanya yang namanya amal usaha itu memang benar untuk amal usaha, dalam artian ya siapapun bisa masuk lah. Itu memang tujuan awal juga diantaranya seperti itu. Sehingga kalau di Timur sana atau di Irian Jaya sana orang-orang Kristen ya banyak yang sekolah di Muhammadiyah. Oke, kita ya welcome lah. Tapi jangan sampai kemudian kita juga lupa dengan kaderisasi kita itu. Ada fenomena yang kadang juga aneh. Di saat di bawah kita bingung dengan kader, pemudanya yang di pusat, DP pemerintah. Tahu DP ya? Komen-komennya juga nggak, ya seperti itulah itu. Kalau bahasa kasarnya itu menjilat pemerintah. Sementing piye carane iso jadi komisaris. Ini sederhana saja kita lihat di apa? Waktu musyawarah nasional PM. Dulu nggak kebayang di otak kita sebuah gerakan amal dakwah nahi mungkar, musyawarah nasional, lempar-lemparan kursi. Pernah kebayang nggak di otaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nggak mungkin, nggak kebayang itu. Tapi itu real nyata sekarang itu. Musyawarah nasional pemuda
musyawarah wilayah pemuda, lempar-lemparan kursi. Kok iso? Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kadang malu dengan istilah gerakan dakwah itu. Gerakan dakwah kok di masjid kosong. Masjid Muhammadiyah sepi. Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Malu kadang kita itu. Jadi jargon kita itu besar pasar daripada tiang. Jargonnya gede, tapi kita sendiri tidak bisa mengamalkan apa yang ada di jargon itu. Pertanyaannya, kenapa di bawah kok terjadi seperti ini? Salah satu sebabnya adalah krisis dai Muhammadiyah. Jamaah Muhammadiyah itu worldview-nya itu, pikirannya itu, karena kita itu didoktrin, kamu jadi insinyur, balik ke Muhammadiyah, kamu jadi dokter, balik ke Muhammadiyah, kamu kan gitu. Sehingga orang tuh rame-rame jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa? Lupa nggak jadi kiai. Jarang yang mau jadi kiai. Jadi kiai, aku nanti makan apa? Jadi ustadz, duitnya dari mana? Kalau kita jamaah kita pikirannya seperti itu ciri-ciri keimanannya terkikis. Loh, kita kan punya pangeran, punya Tuhan. Katanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, yang maha kaya, yang maha segalanya. Kok masih takut nanti kalau anak saya jadi kiai makan apa? Itu real. Jadi kalau musyawarah barang kita itu krisis dai, kita krisis ulama, kita sama-sama membuat kadi dai, kita sama-sama cetak generasi ulama, anak kita sekolahkan pesantren, ayo. Ketika sudah sepakat, tapi jangan anak saya. Anak setiap orang, jangan anak saya. Yusopo. Ini kan persoalan. Karena kita itu sudah terprogram di otak kita itu, orang Muhammadiyah itu jadi insinyur, jadi dokter, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi tidak membina dai-nya, ulamanya. Persoalan. Kiai Ahmad Dahlan kalau dilihat dari awal gerakan Kiai Ahmad Dahlan kemudian dari setelahnya, itu yang pemimpin Muhammadiyah PP itu siapa? Gelarnya apa? Bukan profesor. Kiai Haji. Kiai itu artinya apa? Kiai itu orang yang menguasai ilmu agama, minimal baca kitab itu mesti iso. Dia ngayomi bukan hanya ngayomi santri, tapi ngayomi masyarakat. Maka kiai-kiai kita dulu, yang namanya para pimpinan pusat Muhammadiyah dulu, itu sangat egaliter, sangat merakyat, sangat ngayomi. Kiai Arfaruddin jual bensin, eceran lagi kan, bukan pom bensin besar-besaran kan. Artinya bisa ditemui kapan saja, santai, memasyarakat, nggak punya gelar profesor, enggak. Itu kiai itu yang ngayomi seperti itu, bisa tempat curhat masyarakat, tanya, saya punya persoalan, istri saya begini, anak saya begini, kira-kira solusinya apa ya, itu gitu. Karena masyarakat masyarakat macam-macam. Datang lagi nelpon, assalamualaikum Ustaz, ini kok ponakan saya kesurupan nih gimana? Datang lagi, Ustaz saya minta airnya ini, cucu saya sakit. Kadang sampai segitunya, ya. Karena dia ngopeni masyarakat itu begitu. Persoalan masyarakat itu macam-macam. Sekarang, saya pikir sangat sulit ya. Orang kok datang ke ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, pengen ketemu, ngobrol, curhat tentang keluarganya, tentang persoalan dia. Hampir mustahil gitu. Kalau kita telepon, mohon maaf, kalau sekiranya ada waktu kosong meresmikan AUM, gitu. Ini meresmikan ini. Jadi fungsi ketua PP itu meresmikan itu. Bukan pengayom masyarakat bawah. Beda dengan generasi PP sebelumnya itu yang benar-benar ngayomi, karena itu adalah salah satu ciri kiai. Jadi kiai itu merakyat bersama rakyat. Ketika bersama intelektual, ya bisa seorang kiai. Arfaruddin bisa sama Pak Soeharto apa siapa, sama menteri-menteri ya bisa. Paus ke Indonesia dia bisa mengkritik, membuat sebuah buku, tapi bersama masyarakat tetap, ke bawah tetap, menggerakkan jamaah dakwah jamaah tetap. Sekarang, kalau kita mau melihat salah satu syarat ranting Muhammadiyah, itu kan adanya apa? Pengajian. Ya harus ada pengajian. Betapa banyak ranting Muhammadiyah yang ada pengajian. Banyak. Ada salah satu ranting tempat samping saya, cabang 17 ranting.
Yang pengajian satu ranting. Yang 16 ranting lagi kemana? Itu baru satu kasus. Dan pasti banyak kasus lain. Banyak kasus di mana ranting-ranting ini mati suri. Kenapa kalau sama mati suri? Tidak ada dai yang menghidupkan, tidak ada yang dianggap sesepuh, kiai, ustadz kampung. Maka kita butuh sebenarnya sekarang itu ustadz kampung. Syukur-syukur ulama. Ya, syukur-syukur ulama. Karena ada perbedaannya antara dai dan ulama. Kalau ulama dia bisa menguasai satu cabang ilmu tertentu, bisa tafsir, ahli usul fikih, ahli ilmu kalam dan sebagainya, itu ulama. Kalau dai, mubalik, yang penting dia mengetahui dasar-dasar agama, disampaikan ke umat. Yang mengetahui dasar-dasar agama, sampaikan. Gitu. Meskipun sekedar tahsin, meskipun sekedar apa, gitu. Disampaikan itu dai. Sehingga dai itu lebih ringan dibanding ulama. Tapi meskipun dai itu lebih ringan dari ulama, kita itu krisis. Apalagi ulama lebih krisis lagi. Coba kalau sekarang itu kita ditanya, ahli hadis Muhammadiyah siapa? Bingung menjawab? Bingung menjawab kan? Ahli tafsir Muhammadiyah siapa sekarang? Bingung menjawab. Kok iso? Katanya kita tuh 30 juta anggota Muhammadiyah. Tapi suruh nyari satu saja, coba sebutkan. Satu pakar hadis Muhammadiyah. Bingung jawabnya. Kalau di Mesir sana yang disebut pakar hadis, pakar tafsir, dia punya karya-karya ilmu hadis, ilmu tafsir, usul fikih, ilmu kalam. Kita kan apa ya? Jadi kadang kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah jadi dosen masuk luar kampus, ya itu aja kerja. Karena udah sampai rumah udah capek, sehingga dia nggak sempat ngopeni masyarakat. Padahal aslinya dari Muhammadiyah itu yang di masyarakat itu Muhammadiyah yang asli. Yang kita ajar itu juga bagus. Yang maksudnya yang di universitas kedokteran apa, itu yang Muhammadiyah mungkin 1, 2, 3, selebihnya itu non Muhammadiyah yang belajar di Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah yang sebenarnya itu yang di ranting-ranting itu, yang di bawah-bawah itu, yang mendirikan rumah sakit Muhammadiyah, universitas Muhammadiyah, megah-megah itu, yang luar biasa itu bapak-bapak tukang cangkol itu, petani itu, pedagang kelangkongan itu. Aslinya mereka ini, tapi setelah besar, mereka terlupakan. Coba kalau dicek siapa yang bangun ini, iuran pertama kali siapa? Mesti orang-orang itu. Orang-orang bawah yang biasa-biasa itu. Maka mereka ini harus diopeni, diayomi. Kalau mereka nggak diopeni, nggak diayomi, akhirnya muncul implikasi lain. Ketika jamaah pengen ngaji, tapi nggak ada yang bimbing ngaji, ada tempat lain yang bisa membuat kita ngaji, ya ngaji ke tempat lain. Akhirnya hijrah ke Salafi, hijrah ke MTA, hijrah ke apa? Kenapa? Nah, kita sendiri nggak bisa ngayomi. Kalau kita ayomi, kita duduk di situ, kita bisa apa? Ngaji meskipun hanya tahsin Quran seminggu sekali, insya Allah nggak akan lari jamaah kita. Jadi ketika jamaah lari itu bukan kesalahan jamaah. Jamaah pengen ngaji, jamaah pengen thalabul ilmi, tapi dari kita nggak ada yang bisa ngajarin, nggak ada tempat untuk thalabul ilmi, ngaji ke tempat lain. Masjid kita kosong, sepi. Akhirnya ada dari mereka, daripada masjid sepi, saya isi. Kasihlah pengajian apa, akhirnya mulai rame kan. Setelah rame kita teriak-teriak, wah masjid kita dirampok orang, masjid kita diserobot oleh orang-orang Salafi. Loh, kemarin kemana? Saat masjid kita sepi, kalian kemana? Sekarang masjid rame diisi oleh orang lain, kita teriak-teriak masjid kita dibaca Salafi. Sing salah sopo? Ya, ini jadi persoalan. Maka sebenarnya kalau ada penyerobotan itu sebagian besar itu bukan salah mereka. Kalau Masjid Muhammadiyah, Musola Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah kita aktifkan dengan pengajian kita, nggak akan mereka bisa masuk. Tapi karena kosong, apa sakit daripada kosong tak masuk itu. Implikasi ketiga, ya, kan tadi hijrah. Kalau nggak hijrah, mereka yang masuk ke kita. Nah, karena kita kosong kan.
Atau yang ketiga, ideologi kemuhammadiyahan kita itu terkikis. Kenapa bisa? Karena kita tahu Muhammadiyah kan bukan hanya dari amal usaha apa, tapi kan dari belajar, dari sering ketemu, sering ngaji. Nah kalau itu nggak dilakukan ya akhirnya orang Muhammadiyah nggak tahu Muhammadiyah. Yang lebih miris lagi adalah banyak pengurus Muhammadiyah anaknya tidak kenal Muhammadiyah. Anaknya tidak aktif di Muhammadiyah. Untuk aktif di Muhammadiyah itu bukan dia itu harus jadi pengurus, tidak. Jadi pengurus itu nomor sekian. Yang penting ada pengajian Muhammadiyah, ikut ngaji, itu sudah aktif, sudah menghidupkan Muhammadiyah. Jadi jangan dianggap, wah saya mau aktif, saya jadi apa ya? Enggak. Kita ikut ngaji itu sudah menghidupi Muhammadiyah. Karena dari ngaji, dari kelompok-kelompok itulah, kemudian nanti akan muncul ide, muncul gagasan. Dari situ nanti mulai mendirikan amal usaha, mendirikan ini dan sebagainya. Ya. Jadi krisis ideologi kita itu di antara sebabnya ya karena tidak ada yang ngopeni itu. Tidak ada kiai kampungnya itu. Maka kita harus mulai mencetak kiai kampung itu. Caranya gimana? Ya banyak. Di antaranya ya ini seperti yang kita lakukan ini. Nah. Kita ini kan untuk nyetak kiai kampung. Dan jadi kiai kampung itu jangan gengsi. Saya itu di tempat saya, di Tretep, Gojek nggak ada. Saking kampungnya ya. Iya, angkutan umum nggak ada. Kampung banget. Meskipun saya di Mesir 26 tahun. Ya, jadi petani biasa. Ya nggak apa-apa gitu. Jangan gengsi jadi apapun. Karena rezeki Allah itu dimanapun. Dan itu harus kita pegang kuat-kuat. Saya jadi dai kok nanti mangan apa? Nggak usah pikir seperti itu. Rezeki Allah itu ada di mana-mana. Mesti iso. Mesti bisa. Jadi yakin saja dengan yang namanya rezeki itu. Kalau kita ada waktu jamaah pingin kita harus meluangkan, ya kita luangkan. Saya biasanya habis subuh, ngisi kuliah subuh di masjid, itu saya jadikan tahun 2003. 2003 saya pulang dari Mesir, kemudian masjid sayang nggak ada kuliah subuh, saya buatlah kuliah subuh, saya liburan 3 bulan. Setelah 3 bulan saya lendengkan ke yang lain, tolong ini dijaga, ini sudah jalan. Sini sayang kalau jamaahnya sudah ada, kemudian kok nggak jalan. Kita banyak para ustadz-ustadz, nah itu mereka bisa mengisi. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Saat 2003 itu. Ya ada yang isi tafsir, ada yang isi hadis, ada yang isi sejarah, macam-macam. Karena alhamdulillah di kampung saya itu, ustadz kampungnya banyak. Muhammadiyah 10 kakak. Akeh ya, banyak ya. 10 kakak saja selebihnya NU. Tapi kita alhamdulillah harmonis. Ngaji ngopeni jamaah, bareng-bareng kita openi jamaah. Saya jadi imam masjid meskipun sampai PJ Muhammadiyah juga nggak ada yang protes. Ya. Jamaahnya orang NU semua juga nggak ada yang protes. Gitu. Orang NU juga kita undang apa macam-macam juga nggak protes. Kita bisa bersama-sama untuk openi jamaah. Kita kalau di lingkungan yang Muhammad NU-nya kuat atau Salafinya kuat, terutama Salafi yang luar biasa sekarang, untuk menghadapi mereka itu dengan hanya satu cara. Ilmu kita harus lebih tinggi dari mereka. Minimal setara. Oh, kalau sana ngaji pakai kitab, kita pakai terjemahan. Ya jamaah orang wegah. Mesti mereka ono itu. Jadi karena dengan kitabnya saja itu kita sudah jamaah sudah wow duluan gitu. Belum dengan isinya kadang nggak tahu ngelantur nggak karu-karuan, tapi lihat kitabnya dulu. Maka ketika kita itu bisa baca kitab siapa, itu orang sudah hormat duluan itu, sudah antusias duluan. Itu yang kita kurang. Padahal generasi sebelum kita itu kitabnya luar biasa loh. Kemampuan baca kitab kuningnya luar biasa loh. Generasi dulu, generasi awal, generasi kedua mau dia. Sekarang kok sangat jarang yang bisa baca kitab. Iya. Ini prihatin loh. Ini kalau begitu, katanya kita gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.
Yang lebih miris lagi, ar-ruju ilal Quran sunnah, kembali kepada Al-Quran sunnah. Lah Quran sunnah bahasa apa? Bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Nah kita nggak bisa bahasa Arab, kita hanya pakai terjemahan. Itu umum, fenomena umum di Muhammadiyah, banyak yang nggak bisa baca kitab. Satu PDM yang bisa baca kitab bisa dihitung jadi, dan itu rata-rata umum di mana-mana. Satu PDM loh. Ini kan miris. Kalau di NU satu kampung itu sekian yang bisa baca kitab. Satu kampung. Kita yang katanya rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali ke Quran sunnah, Quran sunnah, tapi yang bisa baca kitab, yang bisa bahasa Arab jadi itu. Kok iso? Ini kalau dibiarkan sangat-sangat berbahaya. Maka harus ada kesadaran kolektif. Saya kalau ceramah sana kemarin sering menyampaikan ini. Harus ada kesadaran kolektif bagaimana anak saya, kalau saya sudah nggak bisa, karena saya sudah tua, udah begini, ini anak saya bisa, kan gitu. Sekolahkan. Nggak usah pikir nanti makan, nggak usah pikir makan gimana, itu Allah yang jamin. Bawa ke pesantren. Karena yang saya lihat, yang punya ideologi Muhammadiyah kuat, itu yang lulusan pesantren. Kalau sekolah itu belum tentu aktif. Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah keluar sudah, meskipun di saat ada IRM, ada apa, tapi nggak begitu ngaruh. Paling kecuali dia pengen nyalon jadi anggota dewan gitu kan. Teriak-teriak, saya dulu pernah sekolah di Muhammadiyah, kan itu. Iya. Tapi kalau nggak nyalon jadi anggota dewan, nggak pernah ngelirik. Bedakan dengan organisasi sebelah. Meskipun pesantren ini milik kiai ini, pesantren ini milik kiai ini, milik kiai ya, bukan milik organisasi. Tapi jiwa keorganisasian luar biasa. Saya NU, NKRI harga mati. Ini itu kan keluaran organisasi loh, yayasan. Nah, di kita kadang ada kader yang buat yayasan, dicemooh, nggak loyal ke Muhammadiyah, buat yayasan Muhammadiyah bisa dihidupin itu. Tapi yang masuk di AUM langsung belum tentu bangga dengan Muhammadiyah. Aneh kan? Jadi keluar sekolah Muhammadiyah atau universitas Muhammadiyah belum tentu Muhammadiyah. Sementara yang di sana keluar pesantren, yayasan, bangganya minta ampun dengan organisasi mereka. Terjadi kebalik. Maka sebenarnya di Muhammadiyah, terutama pesantrennya, biarkan yang mereka ingin membuat yayasan sendiri, buat pesantren sendiri. Yang penting kan untuk Muhammadiyah. Mohon maaf, saya sendiri pesantren saya yayasan, bukan atas nama Muhammadiyah struktural. Meskipun santri-santrinya begini, ya itu pertimbangannya macam-macam. Di antara pertimbangannya ya saya ingin merdeka dari sisi kurikulum dewi, tak tato dewi, macam-macam dewi. Terserah saya, tidak ada intervensi gitu. Tapi sebenarnya pesantren Muhammadiyah yang bagus-bagus juga banyak. MBS Prambanan, Mu'alimin, Mu'alimat, bagus-bagus banyak. Tapi yang kebanyakan ya masih sekolah berasrama. Kadang miris, ada beberapa orang lulusan pesantren ke tempat saya kok tak turunkan ke kelas 3 SMB aja nggak kuat. Dengan santri saya yang hanya baru 4 bulan, 6 bulan, bagusan santri saya yang 4 bulan, 6 bulan. Nah, ini kan 6 tahun tuh ngapain saja? Terus saya tadi di otak saya kan mikir gitu. 6 tahun ngapain saja? Nggak bisa bahasa Arab, santri ya bisa kitab. Santri kok nggak bisa baca kitab. Nah, untuk kaderisasi itu saya sampai sering mengatakan rame-rame. Mau seorang tim orang bisa mengumpulkan satu kadernya, masa cabang lah kalau nggak cabang nggak bisa mengumpulkan kadernya. Karena itu kader itu by design harus desain, harus dibentuk, harus dibuat yang namanya kader itu. Jangan nunggu nanti kalau ada Ustadz Muhammadiyah kita suruh di sini. Enggak, dibentuk. Maka kalau ada cabang ranting, ada anak potensial, biayai udah lazis. Iuran satu ranting untuk biaya satu anak. Membuat sekolah bisa, masuk buat kader gak iso. Bisa. Nanti tanda tangan hitam di kertas putih, setelah saya itu nanti ngabdi pulang ke kampung, nggak mahal dibanding membuat gedung yang miliaran. Iya. Kalau nggak bisa silahkan masukkan ke tempat saya. Nek ora iso bayar tak gratis ki. Ini serius. Ya. Karena saya nggak mahal 700 bulan.
Yang utusan dari Losari 2 lah, Losari. Losari itu mana? Purbalingga. Yang utusan dari Banyumas 1, yang di Jakarta juga ada. Di Dani siapa? Razis cabang. Bisa. Nek ora iso silakan kirim tempat saya gratis. Ya. Jadi ya begitu. Harus dibentuk kader. Kalau nggak dibentuk nggak bisa. Nggak bisa. Kalau hanya mengandalkan nanti kalau ada kader ke sini nanti kita nanti kalau ada, nggak bisa, harus dibentuk, harus ada rancangan. Ini potensial kita kirim, ini potensial kita kirim, ini potensial kita kirim. Dan sebagai dai, ya, sebagai jamaah, kesadaran kolektif ini penting. Karena yang persoalan itu bukan dari PP. PP itu sudah buat PUTM. PUTM ada berapa sekarang di Jogja, kemudian di Universitas Muhammadiyah Surakarta juga ada yang S2-nya, di Jawa Timur juga ada yang nempel di UMS, di UMM, mohon maaf, di Makassar ada sekolah satid. PP sudah berusaha. Pesantren Muhammadiyah, alhamdulillah banyak. Sebelumnya ada namanya Ma'had Ali, 17 Ma'had Ali yang nempel di Universitas Muhammadiyah. Tapi persoalannya di Jamaah Muhammadiyah. Bayangkan Ma'had Ali yang gratis, yang sistemnya mengadopsi sistem yang ada di Qatar, Timur Tengah sana, sepi peminat. Ya, sepi peminat. Akhirnya yang masuk di sana siapa? Orang kalau nggak Salafi, PKS. Salah mereka? Enggak, mereka ingin tolabul ilmi daripada kosong. Kosong. Nggak usah jauh-jauh. Sekolah tablik kita ini targetnya berapa? 60 ya? Itu sampai hari H nggak penuh. Sampai diperpanjang. Ada lagi sekarang di Jawa Timur itu yang Jawa Timur atau Jawa Tengah ya? Agak lupa saya. Yang untuk kader dai juga. Awalnya hanya untuk Jawa Timur atau Jawa Tengah, lupa saya. Hanya untuk satu provinsi. Nggak full juga. Sekarang dibuka untuk seluruh Indonesia, siapa yang mau. Gratis, beasiswa, full, sak makani, sak tempat tinggalin. Jadi persoalan itu di jamaah. Mungkin saya tanda tanya, ini jamaah orientasinya sudah ke arah materialistis ini sejak kapan? Sejak kapan kita itu kok mikir diri sendiri, mikir ekonomi, sementara untuk ke agama itu kita kurang, itu sejak kapan? Jadi persoalannya di bawah ini. Karena yang namanya Muhammadiyah itu gerakan bawah, dari bawah, bukan dari atas. Sekolah dari bawah, rumah sakit dari bawah, universitas dari bawah, semua itu gerakan bawah. Maka kalau ingin tahu karakter jamaah Muhammadiyah di suatu tempat, lihat AUM-nya. SMP, oh berarti lingkungan saya seperti ini. Kalau di sini dirikannya MTS, berarti ronda lumayan agamanya kan. Sini ini pesantren, berarti dia lebih religius lagi kan itu. Bisa dilihat dari AUM-nya, karena yang namanya AUM itu gambaran otak jamaah kita. Alhamdulillah sekarang ada 456 pesantren Muhammadiyah, udah banyak. Tahun 2010 nggak nyampe 60 pesantren Muhammadiyah. Di Indonesia ada berapa pesantren? 29.000 pesantren. Saya kasih contoh lain. Di Temanggung ada 450 pesantren. Yang Muhammadiyah berapa? 2 pesantren. Ya, contoh lain. Tahun 2021. Mahasiswa Indonesia yang ingin belajar agama di Mesir 2.263. Kira-kira berapa Muhammadiyahnya? 45. Nomor 3 kan? 45. Yang namanya PCIM Kairo promosi berkali-kali sampai ke Indonesia, punya cabangnya di sini, ke pesantren-pesantren, supaya santri-santri kita ke Kairo. Jarang yang minat. Kenapa jarang yang minat? Pesantren Muhammadiyah itu kadang SMK, kadang SMA. Jadi sementing di asrama makan, ada tahfidz, sudah di pesantren.
Diktatnya bahasa Indonesia. Jadi, terus didoktrin UGM kemana kan, ITB ini. Saya kadang berpikir, terus apa bedanya dengan SMA Muhammadiyah? Kenapa nggak bagi tugas? Bukankah kita itu SMA udah sangat banyak? SMK udah sangat banyak, ribuan kan? Pesantren kan baru sedikit. Pesantren nggak usah ngambil pasaran bagiannya SMA SMK. Pesantren khusus ke Tafakufiddin. Karena kita lagi krisis ulama, krisis dai. Realitanya enggak. Pesantren ya SMK. Pesantren ya ini ya diktatnya. Yang saya miris itu begini, kan saya di grup pesantren Muhammadiyah juga nasional. Lalu pesantren itu disebutkan, alhamdulillah santri kami diterima di UGM jurusan ini, diterima di UI jurusan ini. Tak cek, kok nggak ada yang jurusan agama? Jurusannya matematik, jurusannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa? Ini dari pesantren kan nggak ada jurusan agama, piye? Berarti di sana itu doktrin agamanya kurang. Terus apa bedanya dengan yang SMA? Kenapa nggak bagi tugas saja? Wong SMA kita banyak, SMK banyak, mereka yang umum, pesantren yang khusus ke Tafakufiddin, konsentrasi ke agama kan gitu. Makanya saya katakan begini, kalau ada pesantren Muhammadiyah lomba juara satu, lomba robot, saya tidak heran, nggak orang gumun bahasa ini. Seorang gumun kok pesantren kok ke robot, itu bukan bidang Anda itu Tafakufiddin. Menang baca kitab, oke, good. Menang baca Olimpiade tafsir, good. Tapi robot itu bidang Anda, bukan bidang Anda. Bidang Anda itu Tafakufiddin. Itu biar SMA, SMK Muhammadiyah yang ngurus. Jadi ternyata membuat visi-visi pesantren Muhammadiyah sendiri juga masih kesana kemari. Meskipun sudah ditangani oleh LP2M, LP3M ya, Lembaga Pesantren Muhammadiyah, Pondok Pesantren Muhammadiyah. LP2M sudah berusaha membuat kurikulum juga sudah ada berbahasa Arab. Tapi dari kurikulum yang berbahasa Arab yang dibuat oleh LP2M, hanya berapa pesantren Muhammadiyah yang bisa menerapkan ini? Ada dua persoalan. Satu, males karena kitab SMK, atau dia pengen tidak punya SDM. Dan persoalannya dua itu. Kita pengen tadi pasti ngajar. Jadi siapa yang ngajar? Kenapa kok pesantren Muhammadiyah nggak fokus Tafakufiddin? Ada sebab lain lagi juga. Di antaranya apa? Kalau kita ngaji kitab, yang mau nyantri di kita siapa? Karena otak jamaah kita juga banyak pikiran. Ya anak saya jadi dokter, iso ngaji. Jadi insinyur, iso ngaji. Jadi dosen, iso ngaji. Ini itu bukan khusus ngaji, tok. Itu yang jamaah kita itu pikiran, sehingga ketika ada pesantren yang konsentrasi ngaji kitab saja, pasarannya kurang. Santri ini sopo. Maka kalau ada pesantren yang Tafakufiddin saja, itu perlu diacungi jempol sebenarnya, karena dia berani menanggung resiko. Karena kemungkinan besar yang minat sedikit. Tapi kalau kita memang mau konsentrasi buat kader, ya resiko itu harus kita ambil. Meskipun santri nggak banyak, ya harus kita ambil. Karena tempat ini yang masih jarang, yang masih kurang dimengerti oleh jamaah Muhammadiyah. Dan ini masih krisis kita itu di situ. Krisis kader kita itu di situ. Jangan khawatir lulusan pesantren itu, yang namanya Gus Dur ya lulusan pesantren. Jadi presiden. Wakil presiden sekarang ya lulusan pesantren. Menteri agama ya lulusan pesantren. Yang duduk di dewan itu juga banyak lulusan pesantren. Yang dari ketua parpol apa ya oke sendiri lulusan pesantren. Jadi ya belum tentu lulusan pesantren kok. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, yang di pemerintahan, yang menguasai pemerintah dibanding Muhammadiyah yang katanya modernis maju, lebih banyak di golongan mereka loh. Berapa kali ketua menteri pendidikan dari mereka kan bukan dari Muhammadiyah? Kok iso? Jadi ini pesantren sarungan, ini iso. Kita katanya modern, bagus, ujung-ujungnya paling banter cuma jadi sekretaris itu di BUMN jadi jadikan sebagai apalah. Itu nggak jadi menteri juga gitu. Padahal jilat sampai habis-habisan nggak jadi menteri juga itu. Itu miris gitu. Dengan kondisi kita seperti ini. Maka ketika kita
ada kesempatan sekolah dai, kita manfaatkan sebaik mungkin. Untuk apa? Bahwa saya itu mengemban risalah mulia. Bahwa saya itu nanti akan menyampaikan ke jamaah seperti ini. Bahwa saya itu seperti ini. Ngomong kita itu, siap ngomong jamaah. Yang krisis juga di antara kita itu, selain krisis dai, krisis mubalik, krisis mubalighot ya. Ini kan cuma 3 nih, kan? Padahal perempuan lebih banyak dari laki-laki loh. Jumlahnya. Kalau pengajian itu, saya beberapa kali ngisi pengajian, jamaah putrinya jauh lebih banyak dibanding jamaah putra. Saya ngaji di taman itu di mana ya? Di Comal. Di taman. Jadi biasanya kalau ngaji, soft depan laki-laki ya, soft belakang perempuan. Ini dibalik. Soft depan itu perempuan, soft belakang laki-laki. Kok bisa? Laki-lakinya dikit. Sehingga di belakang yang ngomong. Nah itu bapak-bapak. Kalau anak ngomong gitu, bapak-bapak. Terkait fikih wanita yang paling fasih berbicara itu mestinya perempuan. Menerangkan tentang haid, nifas, istihadah. Apalagi kalau udah berbicara tentang hati, perasaan. Mestinya mereka lebih fasih mestinya kan. Karena kalau perempuan itu ngasih itu isinya unik-unik. 75% curhat. Kan seperti itu. Tapi mubalighot kita itu sedikit. Kalau dari mereka banyak. Ada Mumpuni, ada Naila, ada siapa. Banyak sekali ustazah mereka. Coba ustazah Mawadiyah sopo. Mubalighot kita siapa? Susah kan? Mubaliknya aja susah, apalagi mubalighotnya. Ini gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar loh. Iya. Maka Anda ini orang-orang pilihan di Muhammadiyah. Bapak-bapak ibu semua itu orang-orang pilihan di Muhammadiyah. Karena jarang yang mau bergerak di bidang ini. Tidak banyak. Sekarang ini kalau kita ceramah sudah di list. Selapan ini. Satu saja izin. Ustaz, mohon maaf. Panitia, mohon maaf saya tidak bisa izin. Panitia bingung nyari pengganti. Sopo, ditelepon nih. So, bingung panitia, kenapa? Karena satu PDM itu ustadz ini itu aja. Iya, saya di Temanggung itu sampai apal ustadz semua dia itu. Kalau nggak ini, kalau nggak ini itu aja. Jadi muter tuh itu aja. Sehingga satu nih izin sakit atau keluar kota, bingung panitia nyari pengganti. Tempat lain mudah-mudahan enggak. Ya kan gitu. Ini kan problem. Berapa idealnya dai Muhammadiyah? Idealnya setiap ranting ada satu dai. Ya, maka idealnya satu ranting satu dai. Nah, tapi sekarang kan enggak, satu cabang aja belum tentu ada satu dai. Ini kan jadi persoalan. Kan? Jadi persoalan, belum tentu satu cabang satu. Nah, idealnya satu ranting itu ada yang ngayomi jamaah. Ada yang bisa ngajarin ngaji. Yang miris lagi, mohon maaf ya, ini ceramahnya dari tadi kok pesimis saja. Ya sengaja. Ya sengaja ini, saya dokter yang pesimis semangat. Pengurus Muhammadiyah, sholat isya jadi imam. Bacaannya berantakan. Bacaannya berantakan. Ini pengurus Muhammadiyah, gerakan dakwah amar ma'ruf rujuk ilal Quran wa sunnah. Iya. Nah, kalau pengurusnya aja baca Qurannya begitu, gimana jamaahnya itu kan? Apalagi sama ngeliat yang jadi pengurus itu aja kan putar. Yang berputarnya orangnya itu aja. Ini kan persoalan lagi. Ada persoalan lain, ada semacam apa ya, raja-raja kecil di AUM Muhammadiyah. Jadi AUM itu karena sekolah Muhammadiyah yang nyumbang si ABC, yang ngurus mereka, ada jadi pengurus itu. Sekarang suaminya, nanti anaknya, nanti istrinya. Oh no, ini saya pernah ke cabang Muhammadiyah ini. Ketua PCM-nya suami, ketua PCA-nya istrinya, yang ngurus ini pernah. Kok oh no gitu, ada. Heran saya sampai. Bahkan terjadi konflik di AUM
Itu tak lihat-lihat ternyata bukan konflik KUM, konflik antar keluarga. Iya benar, karena ini nyumbang sekian, yang ini nyumbang sekian, ini dua keluarga besar ini. Asing yang sini pengen ngurus, yang sana pengen ngurus. Jadi konflik antar keluarga di AUM. Jadi kadang ini AUM apa yayasan? AUM rasa yayasan. Saya menemukan banyak kasus. Atau terjadi gap antara AUM dengan PJM. Ada beberapa pesantren Muhammadiyah bubar loh. Kok bisa ya? Di Sukoharjo. Gedung sudah ada, masjid sudah ada. Bubar, nggak ada siswa, nggak ada santri. Wallahu alam konfliknya, tapi konon konfliknya ya antar pengurus dengan cabang atau apalah. Di mana itu yang di Wonosobo, waktu itu Garung. Saya waktu itu suruh ngisi tentang tapak suci. Wah, tapak suci itu serem juga itu. Karena saya termasuk pendiri tapak suci di Mesir. Di Mesir itu dulu tapak suci hanya untuk orang Indonesia. Kemudian saya diminta kedutaan jadi staf di bagian pendidikan dan memegang budaya. Maka saya langsung masukkan tapak suci untuk orang Mesir. Sehingga peserta tapak suci orang Mesir asli banyak ya. Awalnya ya 2, 3, karena orang Mesir kan nggak tahu silat, taunya taekwondo, kungfu, karate gitu. Ketika kita bilang silat, apa silat ya? Sehingga saya promosi ya lumayan juga itu, 2 orang, 3 orang, malah terjadi revolusi Mesir. Kader kita ada yang ketembak beneran itu, sininya ada yang ketembak kepalanya, aduh. Lihat foto-fotonya itu nangis juga gitu. Waktu tahun 2012-2013 ya. Ada potensial itu, harapan saya itu gitu. Ikut demo kan, pernah dengar ya peristiwa itu, nah itu. Kader kita juga ada yang ketembak gitu. Ya. Terus tapi lama alhamdulillah sekarang banyak. Sekarang itu lebih dari 6.000 tapak suci orang Mesir asli. Dari 6.000 sekian lebih itu, mayoritas mungkin 65% atau 70% perempuan. Tapak suci Mesir. Nah, di Mesir itu perempuan lebih jago dari laki-laki. Yang di pemerintahan itu perempuan semua. Heran saya. Menteri olahraga, laki-laki menterinya. Bawahnya itu perempuan semua. Kalau ada laki-laki, itu penjual teh. Jadi kalau di Mesir itu ada penjual teh yang biasa nongkrong gitu sampai mau teh. Ah itu laki-lakinya itu. Sampai heran saya itu. Dibuka berbagai kementerian itu. Umum. Saya juga kok bisa di Mesir kayak gitu. Jadi laki-laki cuma seluruh perempuan menguasai mereka. Ya. Jadi saya pernah ngisi karena punya pengalaman itu, saya disuruh ngisi tentang tapak suci. Pas ngisi tentang kok ada tulisan pesantren Muhammadiyah. Ternyata usupnya sudah bubar. Ada lambangnya masih ada, asramanya masih ada, santrinya udah nggak ada. Nah ini, sehingga ya miris juga. Jadi ada juga pesantren yang bubar. Bukan hanya pesantren, sekolah Muhammadiyah juga ada yang bubar di Jakarta. Saya lupa itu Jakarta mana, itu SMA nggak salah. Ya SMA, bubar. Di Temanggung, ya, ada sekolah yang hanya dapat 4 siswa. Ada yang dapat 8 siswa. Ada yang dapat 11 siswa. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ternyata karena ada organisasi lain yang lebih masif. Wah, maju. Yang sekolah di kita kan mereka. Kalau mereka punya sekolah sendiri, habislah kita kan. Nah itu. Belum lagi dakwah kita itu, dakwah media kita yang lemah. Mohon maaf ya, ini kesana kemari ya, zigzag. Saya udah bawa slide aslinya. Katanya saya pakai slide, saya biasanya nggak pernah pakai slide, coba ya tak buatin slide ya. Kata, ya seperti itu. Kemana kesana kemari lah, nggak apa-apa lah. Yang penting apa sekedar isinya curhat semua ini, biar semangat ya, semangat jadi
dai Muhammadiyah, karena kita itu berjalan di tempat yang jarang disukai oleh jamaah kita. Nah, kita berjalan sini. Coba ada lagu itu yang lagu yang saya itu, yang Masjid Mustafa. Lah, mawjud fil nab'atul lak. Mawjud fil ala syuf kita. Oh, itu payu. Ana marah syuf kita fil waras. Jadi ada sebuah lagu juga yang saya buat, lagu tentang Muhammadiyah. Saya membuat beberapa lagu sebenarnya, tapi lagunya berbahasa Arab. Nah, nanti kita perdengarkan. Ya. Saya pikir cukup dulu, kita dialog lebih enak lah. Kiranya ada pertanyaan apa, silahkan. Kita buka saja. Enggak. Nama saya Salah. Kami tanyakan yang pertama satu, segala tadi yang disampaikan dari awal hingga akhir ini tadi itu kan kebanyakan lebih ke mengkritisi apa yang terjadi di Muhammadiyah, realita yang terjadi. Yeah. Apakah yang seperti itu sudah disampaikan ke tingkatan PCM, PDM maupun sampai ke tingkat pusat? Apakah sudah tersampaikan seperti itu sudah kepada kami? Yeah. Sebelumnya kedua, untuk apa basic dari seorang dai tadi disampaikan, dai itu tidak seorang ulama, cuma dia menguasai beberapa ilmu kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Yang perlu kami sampaikan, basic yang standar minimal untuk dai itu apa? Mungkin dari tadi disebutkan satu, banyak kita bicara. Selain itu ada beberapa basic yang harus dimiliki para dai. Baik, untuk basic dai tidak harus bisa baca kitab. Yang penting iso ngaji dan tahu beberapa persoalan-persoalan agama. Cuman nanti ketika ceramah sesuai dengan faknya. Anda seorang dokter, sampaikan tentang dokteran. Anda seorang apa? Ya, basicnya perdagangan, silakan sampaikan. Jadi sampaikan saja, atau ngajak yang hal yang baik, sholat, puasa dan sebagainya. Yang penting ngajak kebaikan. Tapi hati-hati ketika berfatwa. Kalau bisa jangan berfatwa. Kalau level kita masih dai, pengetahuan keislamannya masih belum mapan, jangan berfatwa. Bahaya. Kalau ada fatwa, ada yang bertanya, kalau ada nukilan dari seorang Muhammadiyah atau fatwa tarjih, langsung sampaikan. Menurut fatwa tarjih begini. Karena fatwa itu butuh piranti, butuh alat. Di antaranya adalah pengetahuan usul fikih yang matang. Saya bawa juga buku-buku usul fikih yang saya tulis. Saya nulis ada beberapa kitab usul fikih, saya juga nulis buku-buku fikih. Filsafat juga ada, ilmu kalam, saya tulis juga, termasuk ya hermeneutika, kritik hermeneutika saya juga tulis. Ya. Jadi jangan mudah berfatwa, bahaya. Saya kadang nggak miris juga lihat artis kemudian hijrah jadi dai, ditanya itu langsung bisa berani berfatwa. Nggak sederhana berfatwa itu. Tapi kalau kita menyampaikan fatwa boleh. Jadi ada yang tanya, oh ini ada di mazhab Syafi'i begini menurut mazhab Syafi'i. Oh itu ada di mazhab ini boleh. Saya pun sampai sekarang, kalau ada yang nanya, saya sering nukil dari mazhab atau dari fatwa tarjih. Kecuali yang memang belum ada di sana, baru kita olah fatwa sendiri. Tapi harus ada pirantinya itu, usul fikih harus kuasai. Kalau belum menguasai usul fikih, jangan berani-berani berfatwa. Cukup menyampaikan sesuai dengan basic kita, ilmuwan kita. Jadi yang penting so ngaji, dok, bisa jadi dai. Tapi belum bisa jadi ulama. Jadi dai itu gampang kok. Ngajak kebaikan, itu sudah jadi. Yuk kita sholat yuk, itu sudah jadi dai. Jangan nongkrong-nongkrong aja udah azan masjid, itu udah jadi dai. Jadi gampang sekali. Dan pada dasarnya setiap kita itu dai. Di dalam Islam semua kita itu dai. Karena kita punya beban tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Kan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Ini kan dai. Dan itu yang kita pegang di Muhammadiyah. Kan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan itu. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka dai gampang. Dan ulama yang berat. Cuman untuk jadi dai butuh banyak baca. Butuh banyak baca. Aslinya kalau di Mesir dai itu bukan sampingan kalau di Mesir. Di Mesir itu dai itu PNS. Jadi dai itu digaji oleh pemerintah sebulan sekali ada gaji. Ya persis PNS, ya memang PNS. Jadi dai itu bukan sampingan, profesi. Profesinya apa? Dai gitu.
Saya kadang mikir begini loh, kadang agak aneh juga. Dai Muhammadiyah itu ngurusin jamaah ya, ngajar jamaah ya, kadang nggak digaji kan, seringnya malah kan gitu. Kalau ngajar di universitas ngurusin jamaah juga, podo kan. Tapi kenapa kalau ngajar bisa digaji, ngajar jamaah nggak digaji? Satu ngajar di AUM, universitas satu AUM masjid, nek masjid gratis kudu ikhlas, nek universitas kudu digaji. Ini kan aneh, timpang ini. Mestinya sama-sama di AUM ya, sama-sama inilah. Terus duitnya dari mana ya? Dari lazis ya, dari apa ya? Sama dipikirkan bersama lah. Tapi memang harus ada yang namanya dai Muhammad itu dianggap profesional itu harus ke arah sana. Jadi dai biar tidak sampingan, biar dia juga bisa fokus. Karena seorang dai dia harus baca buku, harus apa, banyak meluangkan waktu. Dan ini sudah diterapkan di Gunung Kidul. Jadi dai itu digaji itu sudah diterapkan di sana. Entah sebulan itu berapa juta itu, 2 juta atau berapa? Iya. Jadi kalau gitu kan kita jadi iya kan? Jadi serius jadi di absen, ada absennya. Absennya ada. Jadi kita menyampaikan di sini, manajemennya bagus lah. Kemarin saya waktu musyawarah tablik di Kendal saya ikut musyawarah tablik wilayah. Tapi saya bukan orang tablik ya. Di wilayah saya nggak dapat sebagai apa-apa. Saya cuma di BDM. Tapi di wilayah saya kemarin disuruh ikut karena KMM kan. Malah kemarin dapat surat suruh yang bulan Oktober Pak ya ada musyawarah wilayah terkait tarsih. Saya suruh ngisi tarsih. Jadi apa istilahnya itu banyak baca, profesional, all out itu yang perlu dibutuhkan sebenarnya. Kalau terkait kritikan tadi itu sudah sering kita sampaikan dan PP pun sebenarnya sudah sadar. Karena nyadar itulah maka mendirikan macam-macam itu. Bulan apa ya saya ikut musyawarah pimpinan PP Muhammadiyah di Jogja itu 3 bulan lalu kayaknya untuk membentuk kaderisasi ulama Muhammadiyah terutama melalui UTM. Jadi saya ikut juga itu, saya diundang ikut di musyawarah di nasional di Jogja untuk membentuk itu. Mereka semuanya sadar semua. Tapi masalahnya itu yang saya sampaikan, persoalannya itu buat di atas, di jamaah. Oh, di atas sudah buat pesantren banyak, PUTM sudah beberapa, Mahat Ali 17. Masalahnya peminati rono. Sedikit kita di PWM buat sekolah tablik. Sekolah tablik di sini, ada lagi yang di Wonosobo, ada lagi di mana Pekalongan ya, satu lagi ya. Karena yang di Pekalongan minggu depan saya ngisi juga itu tentang akidah. Peminatnya itu untuk sampai ke 60 pada yang sudah toh angel. Baras Jawa Tengah loh. Sakari sidena 60 kok angel. Padahal jamaah kita PDF kan mestinya lebih dari 60 itu. Tapi nyari 60 orang itu susah minta ampun. Jadi makanya yang kita sadarkan itu ya di bawah. Bukan di atas. Atas sudah usaha, PDM sudah usaha, PWM sudah usaha, PP Muhammadiyah sudah usaha. Tinggal bagaimana yang bawah itu mau menangkap usaha dari PP atau tidak. Nah, jamaah yang harus kita sadarkan bahwa kita itu juga harus ada yang dia tafaqahu fiddin. Paling biru kaum min rasulihim. Itu siapa yang hendak tafaqahu fiddin supaya dia itu menjadi dai ketika dia pulang ke kampung halamannya. Maka solusi tadi ranting atau cabang ketika ada anak potensial ambil anak masukkan ke pesantren, biaya pesantren. Pesantren yang tafaqahu fiddin. Pesantren yang nggak tafaqahu fiddin pulang suruh ceramah nggak bisa lagi, padahal sama saja kan. Malah jadi insinyur, jadi apa? Suruh ya susah lagi kan gitu. Kalau pengen jadi dai yang tafaqahu fiddin, yang kira-kira kalau pulang itu bisa ngaji, bisa kitab, sehingga kalau berhadapan dengan kelompok sebelah sama-sama bisa angkat topi. Kan gitu. Ah, Kiai Muhammadiyah sana bawa kitab itu tumpuk kita suruh baca ngaji aja. Masih tajwidnya panjang pendeknya masih gak karu-karuannya ya. Bahwa kita kan anjlok. Ya, coba lihat di Facebook. Di Facebook itu yang menguasai Facebook itu orang-orang sebelah kita tuh jarang yang menguasai dalam agama ya. Website Muhammadiyah itu siapa konsumsinya? Muhammadiyah pun yang buka. Kenapa kok bisa gitu? Karena kebanyakan web Muhammadiyah isinya itu tentang aktivitas organisasi. Tidak banyak website Muhammadiyah yang isinya itu konsultasi agama, isinya tentang fikih, kajian tafsir, kajian hadis. Kalau seperti ini, sifatnya universal seperti ini, akan banyak yang buka. Tapi kalau isinya
musyawarah nasional ini, kegiatan daerah ini, sumbangan ini, langsung ya saya mau baca soal gitu. Iya. Jadi dari kita untuk kita. Nah sekarang itu udah modern loh kan. Tapi kita itu meskipun katanya berkemajuan, kita itu kepuntal-puntal bahasa tempat saya itu. Susah ngejar di bidang apa? Dakwah media sosial. Entah Facebook, entah YouTube, entah Twitter, video-video pendek, kita kepuntal-puntal. Kalah jauh sama Salafi. Iya, jauh kita. Kalah sama NU jauh. Padahal kita modern loh. Sampai sekarang belum ada program Play Store dari Masjid Tarjih. Saya pernah punya program Play Store itu hanya dalam 2 tahun sudah bisa membuka 7 jilid buku. Pertanyaan jamaah itu banyak yang minta ampun. Dari mana-mana, dari Australia, TKI kita yang di sana, Amerika, mana-mana. Satu hari itu pertanyaan itu numpuk. Nah, kita masih mengandalkan, ini gerakan modern Muhammadiyah loh, berkemajuan. Pertanyaan melalui email untuk dijawab di Suara Muhammadiyah. Udah gak zaman. Siapa yang masih nulis email, nulis apa sekarang itu? Sekarang itu langsung WhatsApp, kirim kan gitu. Jawabannya cepatin gitu. Mau saya sekarang masih nunggu Suara Muhammadiyah, menunggu jawabannya 2 minggu lagi. Iya kalau dari lagi, kadang nunggu lagi sebulan lagi kan. Iya kan? Iya kayak gitu. Jadi berkemajuan kita itu jadi berkemunduran gitu. Kalau mau ya program Play Store di download, tanya jawab agama, diasuh oleh PP Muhammadiyah atau PWM Jawa Tengah atau apa kan, pertanyaan tinggal ditulis, langsung jawab gitu. Zaman sekarang dan cepat, dan itu pernahnya bukan hanya orang Muhammadiyah, orang mana-mana kan banyak nanya. Karena saya punya pengalaman, saya menghasilkan 7 buku nggak apa dia punya. Itu, dan tebel-tebel 300 halaman. Yang belum saya bukukan di komputer masih ada 2 buku lagi. Sehingga kita bisa merangkul semua. Sekarang kan enggak, jarang ranting Muhammadiyah itu nambah sekarang. Kalau berkurang iya. Di ranting berkurang banyak, tapi nambah ranting baru wah ini umum. Susah sekali. Ini ya persoalan kan. Karena ranting itu kan menunjukkan jamaah yang kita yang real. Sama kita yang ada di lapangan ya itu ranting itu. Kalau rantingnya berkurang berarti semua kita berkurang. Ada data di PP, ranting kita bertambah. Persoalannya, yang ranting-ranting yang mati itu masih tercantum. 17 ranting, 1 yang hidup kok. Ini kan persoalan. Jadi kok banyak. Nah, jadi saya sampaikan lagi, persoalan ini sudah sampai ke PP, sudah sampai ke PBM, sudah sampai ke PDM, dan mereka semuanya sudah sadar. Pengurusnya sadar, makanya kemudian dibuatlah sekolah tablik, dibuatlah kemarin saya juga ikut rapat juga yang di Kendal itu untuk apa namanya bagaimana supaya PDM itu ada penggajian para mubalik, ya, dibuat sekolah-sekolah pesantren Muhammadiyah, PUTM ditambah, sekolah apa namanya sekolah ustadz ditambah, ada sekarang khusus sekolah tentang ustadz. Jadi S1 tapi spesialisasi ustadz Muhammadiyah. Di sekolah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara Makassar ada sudah, jadi sudah ada. Lagi-lagi peminatnya itu susah sekali. Nah, ini yang menjadi persoalan kita ya. Silakan ya, ada pertanyaan lain. Monggo silakan. Ke pertanyaan tentang urusan yang pernah dibaca adalah dulu Muhammadiyah memiliki ciri khas gerakan puritanisme atau kolonial. Sedangkan sekarang brandnya atau fotonya sudah kembali berkemajuan. Apakah itu berpengaruh dalam gerakan dakwah? Sehingga peminat yang awalnya menginginkan kemurnian akidah akhirnya termundur. Sekarang pemurnian akidah yang dimaksud yang bagaimana? Kan gitu. Karena kondisi kita dengan yang tahun zaman Jadalan sudah berbeda. Zaman Jadalan, khurafat, yang namanya apa semacam-macam sangat banyak lah. Taklid, bid'ah, khurafat lah istilahnya ya. Kalau sekarang kan sudah beda lah. Maka kemudian orientasi kan bukan berubah, tapi ambil prioritas lain gitu. Contoh di tempat saya lah, namanya. Tempat saya Muhammadiyah sedikit ya, 10 kakak saya sampaikan. Saya kecil, yang namanya mistis, walah banyak yang tampun.
nyadran lah, apalah macam-macamnya. Sekarang itu banyak yang hilang. Dulu itu saya kecil itu kalau mau buka panen miwiti, ya mau pertama kali nanam miwiti, kenduren, hilang dari sendirinya. Padahal mereka bukan orang Muhammadiyah loh. Dan mereka tidak pernah dapat doktrin, ini bid'ah, ini khurafat, enggak. Karena mereka sekolah S1, ini kemana-mana baca, akhirnya sadar sendiri gitu. Jadi terkait dengan akidah ini, bukan saya mengatakan dalam batas aman, bukan. Tapi sudah tidak menjadi prioritas, karena secara umum yang namanya khurafat itu sudah hilang dengan sendirinya lah. Ya. Makanya dulu kalau film-film kan film Susana itu kan horor-horor, ya sekarang masih ada lah film horor-horor. Tapi dulu itu horornya itu apa ya? Dia itu muncul dari masyarakat itu. Masyarakat kita itu seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, murni film lah. Jadi kemudian lah muncul ke ini, ke apa namanya? Ke arah fokus yang akhirnya ke yang lain, yaitu berkemajuan. Mestinya ya, berkemajuan itu mestinya. Tapi dalam realitanya kan kita berkemajuannya kan juga terpundar-pundar. Saya ini kasus lagi ya di Temanggung lah namanya. Tiap P pimpinan ranting NU ya, ya apa namanya itu ya, PCNU lah ya, punya mobil dakwah loh. Tiap ranting mereka punya mobil dakwah. Hampir semua. Di Temanggung itu, hampir setiap PCM itu mereka punya sekretariat mewah. Sekarang mendirikan sekolah-sekolah yang bagus-bagus, yang membuat sekolah kita bangkrut. Silakan. Ya, bangga. Fadal, jelas. Silakan. Depan kosong, situ kosong. Tuh. Ya. Jadi ya meskipun kita itu satu sisi berkemajuan ya, tapi apa ya, jargon itu bagus berkemajuan juga, tapi kita juga masih kepundar-pundar juga, masih banyak kita harus perbaiki kalau dari sisi itu ya. Kalau soal AUM apa, kalau kita bicara positif, insya Allah banyak juga lah. Cuman saat ini saya sengaja bicara negatifnya, biar kita tahu bahwa kita itu banyak masalah, kita itu banyak problem di internal kita itu, yang perlu kita bangkitkan, perlu kita perbaiki. Nggak apa-apa itu masalah, jadi itu nggak ngaruh. Tapi memang barangkali doktrin bapak-bapak kita dulu ke anak-anaknya yang kamu jadi insinyur, balik ke Muhammadiyah, kamu jadi ini. Nah itu doktrin kayak gitu tuh, bukan jadi kiai, jadi ustadz. Nah ini saya bandingkan dengan NU. Di tempat saya di kampung ya, orang itu nyekolahkan anak itu begini kalau orang NU tuh. Kamu sekolah atau kalau nggak sekolah kamu mondok, yang penting kamu sudah punya bekal ilmu, nanti mulih mau tani mau apa terserah, yang penting sudah punya bekal ilmu. Kan orang Muhammadiyah, nah kamu sekolah nanti jadi insinyur, kamu jadi ini nanti jadi dokter, kamu jadi ini, kan itu. Jadi orientasi jamaah kita itu ke materialistis itu. Kalau orang itu tawakalnya tinggi sekali, sekolah untuk bekal ilmu, yang penting nanti kamu jadi tani mau jadi apa terserah, yang penting sudah punya ilmu, sudah punya bekal ilmu dunia akhirat, ya kan gitu. Kalau kita jadi dosen, nanti jadi dokter, nanti jadi apa, ya satu sisi bagus, satu sisi, tapi akhirnya ya itu kurang apa ya, kurang untuk yang ke tafakufidinnya itu, karena khawatir kalau nyantri, anak saya nyantri nanti jadi apa, yang itu. Tadi ustadz nggak ada gaji jadi ustadz ya, jadi mau balik iya kasih amplop, kalau enggak ini kan amplopnya pun sampai rumah juga kosong. Jauh-jauh dikasih 150.000 kan, buat bensinnya sudah habis. Padahal kita pulang harus bawa oleh-oleh, karena anak punya anak kecil pas ditanya, Abi dari mana bawa apa kan gitu, beli martabak atau beli apa buat atau udah habis 30.000 kan, minus. Udah buang waktu, tenaga, pikiran, pulang harus bawa oleh-oleh, capek, minus pula kan. Iya. Maka dari dai Muhammadiyah itu perlu jiwa besar. Kalau di NU ngundang satu kiai, kemarin itu siapa Gus Miftah, 25 juta. Saya dulu heran, kok kiai NU kalau jadi kiai kok bagi-bagi duit ya.
Ternyata 25 juta yang tak bagi 3 juta, isi batit 22 juta. Iya, siapa bisa jawab ini kasih 200.000, siapa kasih ini 300.000. Halo, kok kita bangkrut, kan? Ya, jadi kita itu kadang gajinya itu T. Terima kasih. Udah triliun ya. Sekali manggung 25 juta. Manggung cuma berapa menit waktu itu. Cuma saya mumpuni minimal siapkan 10, 12 juta, 15 juta. Sekali manggung. Kita mau pernah dapat segitu, dapat juta ya, semua turun, apa pun jauh. 200.000, 100.000, 100.000, ini kan 50.000, nek ono. Kalau enggak ya itu matur nuwun, makasih udah datang, ini kan. Ya inilah. Tapi anehnya AUM kita megah. Nah, kan? Jadi ada hal yang timpang tuh. AUM megah, rumah sakit mewah, universitasnya mewah, dai-nya kasihnya 100.000, 150.000, 200.000, nek ono. Bisa ya? Jadi kadang penghargaan jamaah kita ke ustadz juga kurang. Anehnya lagi, mereka tuh mau jor-joran kalau anak itu jajan apa, anak jajan 50.000, keluar tuh 50.000. Tapi ngasih ustadz yang dia itu datang aja gratis, ngasih ngeluarkan duit 10.000 tok iuran sak jamaah kok orang mesti untuk 200.000. Itu kan aneh kadang saya juga mikir. Padahal ustadznya itu juga ketika ke situ juga ya transportasi, ya apa ya macam-macam, buat ya dihargai kan gitu. Mesti ini wong dia untuk anaknya jajan sekali keluar 50.000 aja iso. Ada aneh lagi, fenomena aneh lagi kadang. Untuk jajan, untuk apa, untuk beli pulsanya bisa sekolah, anak sekolah masuk untuk pesantren, ya kan? Ini SPP nunggak terus di pesantren. Ya kan kadang bingung saya itu kadang jamaah kita itu ngumpet deh. Jadi penghargaan kita ke ustadz ke apa itu kadang kurang sekali. Nah ini ya bisa dilihat sederhana lah. Kalau mereka mungkin kita sangat egaliter ya, sangat egaliter. Jadi kalau ustadz NU datang itu, wah semua berebut cuma tangan kan. Kalau minum sisa rebutan air minumnya, nyari berkah. Kalau orang ngomong dia, ustadznya datang, ustadz teko, ustadz teko. Wah harus tadi telat iki wae. Jadi nggak ada apa saja itu hormatnya itu apa itu. Maka perlu kemudian kita ngaji taklim muta'alim. Saya ngajar taklim muta'alim di Masjid Husatul Hasanah sekolah 8 sekali sama Muhammadiyah. Sengaja atau di masjid lain saya ngaji kitab Lubabul Hadis Masjid Muhammadiyah. Dan ada sopan santun antara jamaah dan ustadz gitu. Sekarang udah, awal saya datang biasa, sekarang udah berubah. Udah istilahnya, ya udah ada sopan santunnya, apanya sudah muncul lah itu. Jadi kita harus digalakkan lah. Soalnya sama ustadznya, sama kiainya biasa, bos. Friend. Ya silakan jalan. Monggo. Kembali ke kita berada tadi ada persoalan rasanya. Nah, mungkin sedikit kita menyampaikan tentang kedua pengertian. Tadi disampaikan banyak Muhammad itu mempunyai awal usaha seperti sekolah yang hebat, bagus, rumah sakit yang bagus. Dan itu diakui oleh warga Muhammad sendiri, bahkan di luar warga Muhammad pun banyak yang mengakui keberadaannya. Namun mungkin saya rasakan dan juga orang-orang yang rasakan yang saya tahu, banyak mereka yang tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Ya karena satu hal cuma hanya karena faktor ekonomi. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa bahwa dia mempunyai sebuah sekolah yang bagus, sebuah rumah sakit yang bagus, tapi ada salah satu dari beberapa baik itu warga Muhammad sendiri yang tidak bisa menikmati fasilitas itu hanya karena faktor kemiskinan atau mungkin kekurangan kemampuan. Jadi memang ada kan apa di sekolah Muhammadiyah itu kan banyak level ya.
Tapi sekarang tuh banyak naik level yang di BD itu yang high level itu ya ekonomi kelas atas itu sehingga menjadi mahal. Nah, sekarang pesantren mau dia mahal-mahal. Meskipun lulus nggak bisa baca kitab, mahalnya ampun. Ya saya agak risih sebenarnya pesantren mau dia kok iso masuk kitab gitu. Ya. Jadi mahal nih kok hasilnya iso ngaji kan miris juga itu. Ya. Jadi ada beberapa yang nyadar ini dan mencoba untuk menanggulangi. Di antaranya adalah MTS Prambanan yang dia itu mahal memang, tetapi dari wali santri itu dipotong 20.000. Ini untuk apa? Untuk subsidi silang. Sehingga mereka itu kalau nggak salah bisa membiayai gratis 200 santri. Nah, dia pakai subsidi silang seperti itu. Setiap tahun bisa mengeluarkan 2 miliar untuk santri lemah ekonomi. Di MBS. Di SMA Muhammadiyah Temanggung juga sama, dia ada subsidi. Padahal SMA Muhammadiyah Temanggung itu ya siswanya hampir 600 ya, 500 kan hampir 600. Nah, itu juga ada sekian persen yang untuk menopang siswa-siswa tak mampu. Mestinya sekolah Muhammadiyah yang high level itu berpikiran seperti itu. Jadi ngambil sekian persen dana, katakanlah SPP sebulan 200.000 lah ya, 200.000 sebulan. Berarti nanti dipotong katakanlah 10.000 atau 20.000 aja. 20.000 itu untuk subsidi silang bagi ekonomi lemah, dan itu akan mengangkat kader-kader kita ya ekonominya lemah bisa masuk ke Muhammadiyah. Memang banyak keluhan memang. Jadi kita itu awalnya yang bangun ya kita ya jamaah akar rumput itu yang bangun. Tapi setelah mewah, yang bangun itu nggak bisa menikmati. Karena lihat gedungnya mau masuk aja udah segan duluan gitu ya, karena mewah, mahal. Jadi kalau pesantren mau dia ada yang sekali masuk 25 juta ini, apalagi yang sampai ke luar negeri ininya ya, apa namanya itu istilahnya studi banding itu ke luar negeri 40 juta, 4 juta gitu, terus sekali jalan itu nanti ada yang ada yang daftar ulangnya 40 juta, ada daftar ulang. Tapi ya kalau ada subsidi silang, ada yang nggak ada subsidi silang juga banyak, dan sebagian besar banyak yang kayak gitu. Tapi sudah ada yang berusaha untuk menggunakan sistem subsidi silang. Itu pertama. Yang kedua, Lazis. Lazis itu ada beasiswa, namanya beasiswa mentari. Itu untuk kader yang ekonomi lemah bisa ke Lazis, meskipun tidak besar. Ya, kalau orang ada yang 400.000, 500, berapa tergantung dari masing-masing. Maka Lazis itu karena secara agama, sabilillah itu bisa berjalan dari Lazis. Maka Lazis didorong, kalau belum ada, harus didorong untuk membiayai SDM kita itu. Jadi kita ke Lazis, nanti menyampaikan ke Lazis ini kader kita, nanti balik ke Muhammadiyah, tolong dibiayai. Dan biasanya saya kalau ada santri di luar itu, saya sarankan ke Lazis. Supaya apa? Supaya dia itu punya tanggung jawab untuk balik kampung. Karena dia dibiayai oleh ranting atau oleh cabang, maka dia punya tanggung jawab untuk balik ke cabang. Seperti itu. Lazis harus dorong itu. Di Lazis ada, namanya beasiswa mentari, manfaatkan. Ya. Yang lain silahkan. Silahkan. Desa Wanus jam 10. Nah, kita nanti jam 10 ganti materi. Sudah tahunnya boleh saya. Sudah tahunnya boleh saya. Oke, saya cukupkan ya. Nanti kita jam 10 kita akan ganti materi tentang sanad ilmu Gajah Madalan. Nah, nanti kita akan cek sejarahnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.